Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak doakan keadaan anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Sedangkan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran pada kompetensi ini adalah setelah proses kegiatan pembelajaran, 1. Siswa mampu menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. 2. Siswa mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat paragraf pada teks prosedur. 3. Siswa mampu menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau bacaan. Teks prosedur memiliki dua macam jenis, diantaranya teks prosedur cara membuat sesuatu dan prosedur cara melakukan sesuatu. Struktur teks prosedur cara membuat sesuatu itu ada 1 tujuan, 2 bahan-bahan dan alat, 3 langkah-langkah, dan 4 penutup. Sedangkan struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu itu ada 1 tujuan, 2 langkah-langkah, dan 3 penutup. Dari kedua jenis teks prosedur tersebut memiliki struktur yang hampir sama loh anak-anak. Namun ada pula perbedaannya. Ayo, siapa yang tahu perbedaannya? Iya, perbedaannya kalau struktur teks prosedur cara membuat sesuatu ada 4. Sedangkan struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu hanya ada 3. Sekarang persamaannya, ya ada yang tahu anak-anak? Iya, kedua-duanya strukturnya ada tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, sekarang struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu, nah itu kan ada tujuan, bahan-bahan dan alat, langkah-langkah, penutup. Ya, itu ada yang tahu anak-anak? Apa sih isinya? Ya, isinya sekarang yang tujuannya anak-anak. Tujuan itu isinya berupa pengantar umum ini ya, sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan. Sedangkan bahan dan alat itu isinya memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Nah, sekarang langkah-langkah itu isinya urutan langkah secara rinci per tahap. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah penutup. Nah, kalau yang penutup itu isinya bagian lain penekanan pada keuntungan dan ucapan. Nah, contohnya ini anak-anak ya. Selamat mencoba, selamat menikmati. Nah, itu anak-anak ya. Ciri kebahasaan teks prosedur ya anak-anak. 1. Menggunakan kata yang menunjukkan urutan. Nah, misalnya pertama, kedua, kemudian, lalu, selanjutnya, dan setelah itu. Contoh yang A ya. Pertama, siapkan bahan utama yang diperlukan, yaitu kaleng bekas. Yang B, setelah itu potong taplak meja motif tersebut sesuai selera dengan ketentuan harus pas dengan botol. Kemudian rekatkan dengan kain wol atau kawat. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat perintah yang berisi instruksi atau anjuran untuk melakukan sesuatu. Kata yang digunakan biasanya diberi partikel lah untuk menekankan kata yang mendahulinya. Nah, ini contohnya. Begitu angklung tiba di tempat yang baru, segeralah membuka wadah angklung. Lalu gantunglah angklung pada tiang standar yang telah disediakan. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan untuk menerangkan suatu keadaan.
Dalam teks prosedur, kata keterangan biasanya menerangkan keadaan dan cara. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Jangan simpan angklung di tempat terbuka yang mendapatkan sinar matahari atau terpaan hujan secara langsung. Jadi, ini keterangan caranya yang mana anak-anak? Iya, ada kata secara langsung. Benar sekali. Nah, anak-anak, ini ada contoh soal. Perbaikilah kalimat yang belum dilesapkan pada kolom kiri. Nah, itu ada yang kurang tepat dan perbaikan dengan pelesapan. Apa sih pelesapan itu? Nah, pelesapan itu adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ya, pelesapan biasanya terdapat pada kalimat majmuk rapatan. Apa sih kalimat majmuk rapatan? Nah, itu adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat atau objeknya sama sehingga bagian sama disebutkan hanya sekali anak ya. Hanya sekali ya. Kita sekarang itu ada contoh di kolom kedua. Itu perbaikannya bagaimana anak-anak ya? Kita diskusikan bersama-sama. Iya, ada yang tahu anak-anak? Iya. Itu pembetulannya atau perbaikannya anak-anak ya. Apakah huruf kapitalnya sudah benar? Tanda bacanya sudah benar anak-anak? Iya. Sekarang perbaikannya ada yang tahu? Iya. Perbaikannya adalah bentuk adonan bulat-bulat titik koma, kemudian panggang adonan sampai berwarna kecoklatan. Jadi kata yang diulangkan apa anak-anak? Adonan, karena itu sudah diulang dari kata yang sebelumnya tadi ya anak-anak. Ya bagus sekali ya itu anak-anak. Benar. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan tadi? Inti dari materi tadi, yang penting anak-anak sudah mengetahui tentang struktur teks prosedur, prinsip penggunaan kata atau kalimat dengan paragraf pada teks prosedur, dan yang terakhir melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa, memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca dan ejaan. Nah, sebelum ditutup, Bapak berpesan selalu jaga kesehatan dengan cara ya rajin untuk selalu cuci tangan dan jangan lupa pakai masker agar terhindar dari virus corona. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.